Halo teman-teman semua, salam bertemu kembali bersama saya Ahmad Mikhail Zaini, Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengupdate isu-isu ekonomi yang kemungkinan akan berdampak terhadap pasar modal, pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia untuk minggu kedua bulan September 2020. Seperti biasa, saya akan mengupdate terkait dengan perkembangan kasus COVID-19. Ya kita tahu tema COVID-19 ini masih menjadi tema utama di tahun 2020 ini yang mempengaruhi pergerakan pasar saham maupun pasar obligasi. Untuk kasus COVID-19 di Indonesia memang ada katalis negatif, yaitu kenaikan kasus hariannya itu naiknya cukup tinggi nih. Ya menurut Worldobarometer ini kasus harian Indonesia ini tadinya rata-rata di 2.000-an orang per hari kasusnya, sekarang naik sampai dengan 3.000-an kasus. Nah ini akan menjadi katalis negatif bagi Indonesia ketika pertambahan jumlah kasus COVID baru 19 di Amerika itu cenderung turun. Kita tahu kan Amerika kan merupakan negara dengan kasus COVID terbesar di dunia ya. Kalau kita lihat ketika Amerika mengalami penurunan kasus baru hariannya, Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Nah, khawatirannya akan terjadi divergen di mana Indonesianya naik, sedangkan untuk Amerikanya turun, dan ini akan memberikan katalis negatif bagi nilai tukar Indonesia, nilai tukar rupiah Indonesia yang kemungkinan akan berdampak negatif terhadap pasar saham maupun obligasi. Nah, tapi di tengah katalis yang negatif dari Indonesia, ada juga katalis positif, yaitu katalis positif datang dari dalam negeri, di mana minggu ini BI mencatatkan cadangan devisa Indonesia mengalami kenaikan ya 1,9 miliar dolar menjadi 137 miliar dolar, merupakan cadangan devisa tertinggi Indonesia dalam sepanjang sejarah Indonesia. Nah, itu menjadi katalis positif mengoffset katalis negatif yang datangnya dari COVID-19. Nah, untuk berita lain selain itu adalah berita dari luar negeri, di mana kita tahu terjadi kesepakatan antara Kementerian Keuangan di Amerika dengan DPR atau Kongres di Amerika untuk menyepakati anggaran pemerintah federal Amerika sampai dengan bulan Desember. Hal ini mencegah terjadinya shutdown ya untuk sampai dengan bulan Desember 2020 ini. Nah, ini bagus, tapi yang ditunggu-tunggu investor adalah apa? Yang tunggu-tunggu investor adalah stimulus fiskal tambahan untuk penanggulangan COVID-19 di Amerika yang masih didispute antara pemerintah federal Amerika dengan Kongres. Jadi Demokrat yang mewakili Kongres tentunya ya dari partai oposisi itu menghendaki agar stimulus fiskalnya itu naik menjadi 2,5 triliun dolar, tapi Partai Republik masih stick pada angka sekitar 1 sampai dengan 1,5 triliun dolar. Jadi karena ketidaksesuaian angka berapa jumlah besaran defisit fiskal, itu mereka masih berdebat yang kemungkinan akan berlanjut di bulan September ini. Dan kalau misalkan mereka agree terhadap stimulus fiskal tambahan ini, tentu akan menjadi katalis yang sangat besar ya, cukup positif, cukup bobotnya cukup besar bagi pasar modal global maupun pasar modal Indonesia, dan tentunya akan menjadi katalis positif yang akan mendorong pergerakan saham lebih baik lagi di kuartal ketiga dan keempat 2020 menjelang tentunya pemilu di Amerika. Jadi kalau misalkan disetujui stimulus fiskal ini, maka akan sangat-sangat memberikan katalis positif. Tapi sampai saat ini diskusinya masih cukup alot antara Republik dengan Demokrat di Kongres terkait dengan stimulus fiskal tambahan untuk penanggulangan COVID-19 di Amerika. Kita harapkan semoga terjadi kesepakatan sehingga dapat mendorong kinerja pasar saham maupun pasar obligasi di Indonesia. Nah, minggu lalu juga ada update terkait dengan data tenaga kerja di Amerika, cukup bagus sebenarnya datanya, di mana continuing jobless claim di Amerika itu terus mengalami penurunan. Jadi pernah sempat puncak dari lockdown di Amerika itu di sekitar bulan Mei awal itu continuing jobless claim di Amerika sempat 2,5 juta orang per minggu. Sekarang sudah turun menjadi 13 juta orang ya, dari 25 juta orang menjadi 13 juta orang per minggu. Jadi artinya apa? Terjadi perbaikan terhadap pasar tenaga kerja di mana orang kembali bekerja. Setelah lockdown cukup tajam ya kenaikannya, sekarang turun walaupun memang belum seperti pra-Covid.
masih banyak pengangguran ya, masih sekitar 13 juta orang lagi yang masih menganggur di Amerika yang perlu lapangan pekerjaan, sehingga tadi stimulus fiskal tambahan itu perlu untuk supaya mempercepat orang yang tidak bekerja ini kembali bekerja dengan adanya stimulus fiskal tambahan. Jadi ekonomi Amerika dapat membaik sehingga akan memberikan katalis positif bagi pasar saham, pasar saham global maupun pasar saham Indonesia. Jadi kalau misalkan ekonomi Amerika semakin membaik, karena ekonomi Amerika sekitar 30% dari GDP dunia, ketika dia membaik tentu akan berdampak positif bagi ekonomi Indonesia juga tentunya, yang akan berdampak juga positif ujungnya ke pasar saham. Nah, kita harapkan continuing jobless claim di Amerika terus turun, sehingga indikator artinya bahwa ekonomi Amerika pulih semakin terlihat. Nah, untuk khusus China, kelihatannya dari sisi ekspor import ya, data ekspor import ini merupakan salah satu data leading indicators yang bisa kita perhatikan apakah ekonomi China itu sudah mulai recover atau enggak. Nah, kalau kita lihat khusus untuk ekspor, kelihatannya ekspornya itu sudah lebih tinggi kecenderungannya dibandingkan sebelum COVID terjadi. Jadi artinya apa? Ekonomi China itu sebenarnya sudah recovery ya. Karena pas lagi puncak COVID di China di sekitar bulan Desember itu ekspornya drop sekali, terus kemudian pelan-pelan nih ekspornya ini kembali membaik ke angka sekitar 235 miliar dolar. Nah, untuk impor juga sama, impornya tadinya drop, itu perlahan-lahan mulai membaik walaupun memang impornya sedikit lebih rendah masih dibandingkan pra-COVID. Artinya ekonomi China sudah menunjukkan tanda-tanda positif. Jadi kalau ekonomi Amerika tadi juga sudah mulai positif, ekonomi China juga sudah mulai positif. Nah, dua negara tersebut kan merupakan dua negara yang sekitar 50% dari GDP dunia yang kalau misalkan recovery tentunya akan sangat-sangat signifikan membantu perekonomian dunia. Nah, dari dalam negeri tadi saya ceritakan ya, dari luar negeri tadi berita positifnya terkait dengan terhindarnya Amerika dari shutdown federal government-nya di bulan Desember, tapi masih ada uncertainty terkait dengan stimulus fiskal tambahan. Dari dalam negeri, walaupun COVID case kita naik, tapi ada berita positif dari ekonomi, yaitu cadangan devisa Indonesia mengalami kenaikan 1,9 miliar dolar di Agustus menjadi 137 miliar dolar. Nah, kenaikan cadangan devisa ini bisa menjadi signal awal bahwa akan terjadi trade surplus di Indonesia bulan Agustus. Saya perkirakan trade surplus Indonesia di bulan Agustus itu kemungkinan akan sekitar 1 miliar dolar AS. Dari data cadangan devisa yang naiknya cukup tinggi tersebut, saya prediksi kemungkinan besar kalau andai kata ekspor kita masih turun di 1 billion dolar sampai dengan 2 billion dolar, terus impor kita juga masih turun sekitar 10 sampai 11 billion dolar, saya prediksikan akan terjadi surplus neraca perdagangan, dan ini akan jadi katalis positif bagi rupiah. Makanya setelah data cadangan devisa ini keluar, rupiahnya cenderung menguat ya, walaupun dolar indeks atau dolar Amerika cenderung menguat. Kenapa? Karena katalisnya datang dari dalam negeri, di mana cadangan devisa ini menjadi signal bahwa di bulan Agustus akan terjadi trade surplus, dan akan kemungkinan minggu depan datanya dirilis, sehingga akan menjadi berita positif bagi pasar saham kita. Jadi kalau saya lihat indeks harga saham gabungan kita yang tadinya tertekan ya, sempat tertekan karena koreksi di pasar saham Amerika ya, minggu lalu ya, koreksinya cukup tajam, 2 hari berturut-turut. Saya prediksi indeks harga saham gabungan kita yang tadinya turun di angka 5.200 kemungkinan akan rebound kembali di 5.300. Kenapa tadi? Karena alasannya dari data neraca perdagangan kita yang kemungkinan surplus minggu depan, dan juga dari cadangan devisa kita, sehingga rupiah kita cenderung kuat. Nah, kalau rupiah kita cenderung kuat, yield sun kita ini kemungkinan yang 10 tahun ya, kemungkinan yield sun kita yang 10 tahun yang sekarang ada di angka sekitar 6,9%, kemungkinan bisa kembali turun ke 6,75% dalam jangka pendek tentunya ya. Di minggu ini tentunya kalau dia bisa tertekan turun, maka indeks harga saham gabungan kita atau IHSG kita akan kembali rebound, dan kita harapkan ini akan terjadi sampai dengan minggu kedua September ini, indeks harga saham gabungan kita bisa ke level 5.300. Kalau kita perhatikan ya, memang kemungkinan BI juga masih punya peluang bulan September ini untuk menurunkan tingkat suku bunga, karena rupiah yang cenderung stabil ya, kita lihat flat kecenderungannya stabil selama hampir 2 bulan. Terus juga neraca perdagangan kita yang akan kemungkinan surplus, tentu peluang akan sangat besar bagi BI untuk menurunkan tingkat suku bunga. Masih besar peluang BI menurunkan tingkat suku bunga. Kalau BI menurunkan tingkat suku bunga, kemungkinan besar yield-nya juga akan tertekan, dan kemungkinan pasar saham kita juga akan kemungkinan rebound. Jadi saya masih cukup positif seminggu ini melihat kinerja pasar saham maupun obligasi Indonesia, kemungkinan besar masih akan mengalami peluang kenaikan dengan data-data yang ekonomi yang saya perkirakan masih
menopang pergerakan pasar saham kita dan maupun pasar obligasi. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.